Usahakan pada saat penjemuran ada ayam betina berkeliaran. Ini bertujuan ayam betina tersebut berkeliaran berfungsi untuk menarik simpatik agar ayam jantan bergerak aktif. Jadi pada rekan-rekanku yang satu hobi, pada kesempatan malam ini saya akan membahas manfaat dan cara penjemuran, karena penjemuran adalah syarat wajib yang harus dilakukan oleh penghobi ayam, karena penjemuran itu sangat banyak sekali manfaatnya, sehingga hal tersebut sebagai syarat wajib yang harus dilakukan. Tidak panjang lebar akan saya jelaskan untuk manfaat dari penjemuran. Untuk yang nomor satu yaitu meningkatkan stamina dan pernafasan ayam. Jadi pada rekan-rekan semuanya, jika ayamnya rajin dijemur, maka stamina ayam semakin hari semakin meningkat. Kemudian pernafasan ayam juga semakin hari semakin bagus, juga semakin panjang. Untuk manfaat yang nomor dua yaitu membuat ayam lebih sehat dan tidak pucat, juga ayam tersebut akan menjadi agresif. Jadi pada rekan-rekan semuanya, jika ayam itu rajin dijemur, di samping tadi sudah saya sebutkan staminanya juga bagus, pernafasannya juga panjang, juga membuat ayam sehat, tidak pucat, juga ayam menjadi agresif. Tetapi jika ayam jarang dijemur, maka ayam terlihat kurang agresif. Untuk yang nomor tiga yaitu membuat kulit ayam cepat merah alami. Jadi pada rekan-rekan semuanya, ayam sering dijemur juga akan membuat kulit ayam cepat merah. Tidak memerlukan obat-obatan untuk membuat kulit ayam itu cepat merah. Begitu juga makanan tidak terlalu berpengaruh banget, sehingga rekan-rekan sudah menjemur saja tanpa obat, tanpa makanan tertentu, kulit ayam itu akan cepat merah. Untuk yang nomor 4 yaitu menghilangkan kutu-kutu yang berada di bulu. Jadi pada rekan-rekan semuanya, jika ayam rajin dijemur, jika ayam tersebut ada kutunya baik di ekor, di bulu, biasanya yang paling sering berada di sayap, karena sering terkena sinar matahari, maka kutu tersebut itu lama-lama akan hilang. Tetapi jika ayam tersebut sering berada di box, justru akan timbulnya kutu itu akan lebih besar. Jadi untuk penjemuran itu sangat berfungsi sekali. Demikian pada rekan-rekan sudah saya jelaskan manfaat dari penjemuran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah cara penjemuran. Untuk cara penjemuran sebenarnya hal tersebut itu sepele sekali jika kita sudah tahu ilmunya. Tetapi kalau kita tidak tahu cara penjemuran, banyak sekali nanti ayam yang akan turun mental, kemudian ada kaki ayam cedera. Dikarenakan rekan-rekan yang satu hobi belum jelas cara penjemuran. Tidak panjang lebar akan saya jelaskan untuk cara penjemuran. Untuk yang nomor satu yang harus rekan-rekan perhatikan, sebelum melaksanakan penjemuran, sebaiknya tempat penjemuran tersebut dibersihkan dari kotoran, kemudian dari kerikil-kerikil tajam, bebatuan, ataupun ada pecahan kaca.
Hal tersebut bisa mengakibatkan kaki ayam cedera, sehingga sebelum penjemuran sebaiknya tempat tersebut dibersihkan kemudian disapu agar tempat penjemuran tersebut aman. Untuk yang nomor 2 yaitu setelah tempat tersebut dibersihkan, untuk yang nomor 2 adalah menata kurungan di tempat yang sudah ditentukan. Ini juga sangat penting sekali, jangan sampai ini biasanya ayam dulu diambil baru mengambil kurungan. Hal tersebut itu jelas salah. Yang benar adalah setelah dibersihkan tempatnya, kemudian rekan-rekan mengambil kurungan, kemudian ditata secara berurutan. Setelah ditata, baru ayam tersebut diambil dari kandang. Untuk yang nomor 3 yaitu mengambil ayam kemudian dijemur, disesuaikan dengan urutan umur dan mentalnya. Ini maksudnya jangan sampai rekan-rekan pada saat mulai menjemur, rekan-rekan mengambil ayam yang tua dahulu. Mungkin ayam sudah mabung 2 kali, ataupun 3 kali, ataupun ayam yang sangat agresif sekali, kemudian diambil lebih dahulu. Itu tidak dibenarkan. Sebaiknya rekan-rekan mengambil ayam muda dahulu, karena kalau sudah berada di tempat lebih dahulu, ayam tersebut merasa menguasai lingkungan tersebut. Tetapi jika ayam yang lebih tua kemudian ayam yang lebih agresif diambil dahulu, sedangkan ayam muda terakhiran, nanti banyak sekali ayam yang akan turun mental. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk susunan cara menjemur, sebaiknya ayam muda didekatkan dengan ayam muda, ayam yang agresif didekatkan dengan ayam yang agresif. Jangan sampai ayam yang agresif sekali didekatkan ayam yang kurang agresif. Nanti ayam yang kurang agresif lama-lama juga akan turun mental. Kemudian ayam muda didekatkan dengan ayam tua, juga lama-lama ayam muda akan turun mental. Jadi pada rekan-rekan semuanya, di samping urutan umur, urutan mentalnya, kemudian letak posisi juga harus diperhatikan agar ayam milik rekan-rekan semuanya pada saat penjemuran tidak terjadi ada ayam yang menjadi turun mental. Saya lanjutkan untuk yang nomor 4, yaitu sebelum penjemuran ayam harus dimandikan terlebih dahulu. Untuk memandikan ayam sebaiknya harus basah kuyup, dikarenakan kalau ayam dimandikan basah kuyup nanti penjemurannya kuat lama. Tetapi kalau memandikannya tipis-tipis, ayam baru sebentar dijemur, ayam sudah ngos-ngosan. Jadi pada rekan-rekan semuanya, sekalian latihan memandikan ayam. Dimulai dari membersihkan tenggorokannya, kemudian kepalanya, kemudian lehernya, kemudian bagian kanan kiri disisir, bagian ketiak, kemudian bagian punggung juga harus disisir, bagian bawah, bagian kaki. Semua kulit ayam harus basah agar penjemuran tersebut kuat lama. Untuk yang nomor 5, yaitu lamanya penjemuran kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam. Tetapi disesuaikan pada saat rekan-rekan menjemur. Karena jika rekan-rekan menjemurnya mulai jam 7 sampai dengan jam 9, itu 2 jam ayam belum melaksanakan penjemuran. Karena sinar matahari itu belum terik sekali. Sehingga rekan-rekan bisa menentukan sendiri kapan mulai menjemur, kemudian selesainya itu kapan. Kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam.
Tetapi jika rekan-rekan menjemurnya jam 11, itu 1 jam saja ayam tersebut napasnya sudah bagus. Jadi rekan-rekan bisa membedakan saya menjemur jam 7 ataupun jam 8 ataupun jam 9 ataupun jam 10, itu berbeda-beda lamanya, sehingga saya garis besarkan kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam. 1 jam boleh, 1 jam lebih 15 menit boleh, 1 jam 30 menit juga boleh. Saya lanjutkan untuk yang nomor 6, yaitu usahakan pada saat penjemuran ada ayam betina berkeliaran. Ini bertujuan ayam betina tersebut berkeliaran berfungsi untuk menarik simpatik agar ayam jantan bergerak aktif. Jadi pada rekan-rekan semuanya, jika kita sedang menjemur, kemudian banyak ayam betina yang berkeliaran di sekitar penjemuran, maka ayam tersebut akan bergerak aktif, ada yang berkokok, ada yang kakinya menggaruk-garuk. Hal tersebut juga akan menyebabkan mental ayam jantan akan naik. Untuk yang nomor 7, yaitu pada saat penjemuran ayam tersebut bisa dikasih makan. Biasanya kalau saya saat menjemur, biasanya saya kasih beras merah 2 sendok ataupun jagung. Karena untuk ayam dikasih makan pada saat penjemuran, ayamnya itu merasa senang. Apalagi di tempat tersebut banyak ayam betina, maka ayam jantan semakin agresif. Kemudian pada saat penjemuran, di samping dikasih makan, juga rekan-rekan bisa melaksanakan ikat punggung, juga boleh melaksanakan ikat ekor, juga boleh. Hal tersebut untuk meningkatkan stamina ayam semakin bagus, kualitas ayam juga semakin bagus, teknik kepala dan lehernya juga akan semakin bagus. Untuk yang nomor 8, yaitu setelah penjemuran selesai, ayam ditaruh di tempat teduh, bisa di bawah atap rumah ataupun di bawah pohon. Pada intinya, setelah penjemuran tersebut, ayam tersebut ditaruh di tempat teduh agar ayam itu merasa nyaman, juga ayamnya istirahat. Untuk yang nomor 9, yaitu setelah di tempat teduh dirasa cukup, kurang lebih sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit berikutnya, ayam bisa dikasih minum. Jadi pada rekan-rekan semuanya, untuk memberikan minum setelah ayam istirahat pada saat penjemuran, tidak dibenarkan, tidak boleh pada saat ayam dijemur itu ada terik matahari, karena rekan-rekan tidak tega kemudian rekan-rekan memberikan minum. Kalau hal tersebut dilakukan, maka ayam milik rekan-rekan semuanya akan sakit ngorok. Tetapi jika memberikan minum setelah ditaruh di tempat teduh, kemudian 15 menit ataupun 30 menit berikutnya, maka cara tersebut adalah cara yang benar. Untuk yang nomor 10, yaitu untuk pelaksanaan penjemuran dalam 1 minggu kurang lebih 4 sampai dengan 5 kali. Untuk waktu lebihnya silakan ayamnya hanya di box saja, kemudian diumbar bebas, karena mengumpulkan sumber energi itu juga sangat penting, sehingga penjemuran dalam 1 minggu kurang lebih 4 sampai dengan 5 kali. Pada rekan-rekanku yang satu hobi sudah saya jelaskan manfaat dan cara penjemuran.
Untuk manfaat dari penjemuran tersebut, yang nomor satu tadi sudah saya sampaikan, untuk meningkatkan stamina dan pernafasan ayam. Kemudian nomor dua, membuat ayam lebih sehat dan tidak pucat, juga ayam akan menjadi agresif. Untuk yang nomor tiga, yaitu membuat kulit ayam cepat merah jika kita rajin ayamnya dijemur. Untuk yang nomor empat adalah menghilangkan kutu-kutu yang berada di bulu ayam. Itu adalah manfaat dari penjemuran. Kemudian untuk cara penjemuran, saya tekankan lagi pada rekan-rekan semuanya, harus berurutan. Untuk yang nomor satu, membersihkan tempat penjemuran dari kotoran, kerikil, bebatuan, ataupun pecahan kaca agar kaki ayam tidak cedera. Untuk yang nomor dua, yaitu menyiapkan dan menata kurungan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian nomor tiga, mengambil ayam kemudian dijemur disesuaikan dengan urutan umur dan mentalnya. Kemudian untuk yang nomor empat, yaitu sebelum penjemuran ayam harus dimandikan agar napas ayam bagus. Sebaiknya memandikan ayam pada saat penjemuran, kulitnya harus basah kuyup agar ayam kuat dijemur lama. Untuk yang nomor 5, yaitu lamanya penjemuran kurang lebih 1 jam sampai dengan 2 jam. Ditentukan kapan mulainya, karena kalau mulai jam 7 dibandingkan dengan mulai jam 10 itu jelas untuk lamanya menjemur itu berbeda. Kemudian untuk yang nomor 6, yaitu usahakan pada saat penjemuran harus ada ayam betina berkeliaran. Hal tersebut untuk menarik simpatik ayam jantan agar bergerak aktif dan agresif. Kemudian untuk yang nomor 7, yaitu pada saat penjemuran boleh dikasih makan, kemudian juga boleh melaksanakan ikat ekor agar kualitas ayam meningkat. Untuk yang nomor 8, yaitu setelah penjemuran selesai ayam ditaruh di tempat teduh. Untuk yang nomor 9, dirasa cukup kurang lebih 15 menit sampai dengan 30 menit ayam bisa dikasih minum. Untuk memberi minum itu tidak boleh pada saat ayam tersebut dijemur karena ayam tersebut itu akan ngorok. Kemudian untuk yang nomor 10, yaitu penjemuran dalam 1 minggu kurang lebih 4 kali sampai dengan 5 kali. Selebihnya ayam berada di box, kemudian ayam hanya diumbar bebas. Jika rekan-rekan yang satu hobi dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat malam.